Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini tentunya kita tidak melepas rasa syukur kita dan membasahi lisan kita dengan terus memuji dan juga tentunya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dan tak lupa salawat dan salam terlimpah curah selalu senantiasa pada suri tauladan kita uswah hasanah kita yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pertemuan kita malam hari ini, yaitu membahas tentang hukum kalimat dan juga sesuatu yang menyerupai kalimat atau syibhul jumlah. Babu ahkamil jumali wa syibhuha. Al-jumal ini bentuk jamak dari jumlah. Pertanyaan yang ke-180, mal jumlah wa syibhuha, yang dimaksud dengan jumlah maka tentunya adalah dua model susunan di dalam bahasa Arab, susunan kalimat. Yaitu kalimat yang disusun oleh fiil dan fa'il, dikenal dengan jumlah fi'liyah namanya, dan juga kalimat yang disusun oleh mubtada dan juga khobar, maka itu adalah kalimat atau jumlah ismiyah. Wasyibul jumlah itu ada dua, yaitu zorof dan jar majrur. Jar majrur huruf jar beserta isimnya. Zorof pun juga zorof baik zaman maupun makan dengan isimnya sebagai mudhof ilaih. Karena zorof di dalam kalimat dihukumi sebagai mudhof. Ila kam tanqasimu al jumlah. Nah, jumlah itu terbagi menjadi berapa? Tanqasimu al jumlah itu, maka kalimat itu terbagi kepada ismiyah fi'liyah. Nah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, di sini mungkin ada pembagian berikutnya, barangkali ada teman-teman yang kurang familiar dengan istilah kalimat sugro dan kalimat kubro. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bentuk jumlah yang sugro dan juga jumlah yang kubro. Dan jumlah ini dibahas juga oleh para ulama di kitab-kitab mereka, di antaranya adalah di kitabnya Ibnu Hisham Al-Ansari, Al-I'rab an Qawaidil I'rab, kemudian syarah yang detailnya itu oleh Syekh Khalid Al-Azhari, maupun diberikan hasyiah oleh para ulama yang lain dan di kitab Ibnu Hisham lainnya. Nah, wamalaha mahalun minal i'rab, dan ada jumlah yang memiliki mahal wama la mahal laha minal i'rab, dan juga ada jumlah yang tidak memiliki mahal. Mahal itu posisi. Ma tafsiru zalik, ya, apa perincian dari hal tersebut? Al jumlatul ismiyah ma kanat mubtadaan bismin. Nah, ya. Ini tentunya sudah ma'ruf bagi pembelajar nahwu basic atau dasar, karena memang model kalimat bahasa Arab inilah juga yang mirip dengan susunan kalimat bahasa Indonesia, begitu, karena diawali oleh kata benda. Contohnya adalah as-sidqu mahmudun, as-sidqu sebagai mubtada dan mahmudun sebagai khobarnya. Dan dalam pembagian khobar, maka mahmudun terkategorikan sebagai khobar ghairu mufrad atau khobar mufrad. Dia yang tahu? Khobar mufrad. Khobar mufrad. Khobar mufrad. Nah, berikutnya al-fi'liyah, yaitu jumlah fi'liyah, maka nas mubtada'atan, yaitu jumlah yang diawali bi fi'lin dengan fi'il. Nah, ini adalah susunan kalimat bahasa Arab yang tidak sama dengan model susunan kalimat bahasa Indonesia. Karena kalimat ini diawali oleh kata kerja, verba, gitu. Contohnya faza al-muttaqun. Ada ketentuan yang harus kita pahami dari jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah fi'ilnya wajib di depan dan dia wajib mufrad. Meskipun isim yang terletak setelahnya nanti menjadi fa'il, itu berbentuk mufrad, jama', musanna. Nah, seperti ini al-muttaqun berbentuk jama'. Maka fi'ilnya wajib mufrad. Faza ini mufrad. Nah, wal kubro, dan jumlah kubro adalah hiyal ismiyah. Dia adalah jumlah ismiyah, tapi yang khobarnya itu adalah khobar jumlah. Maka jumlah tersebut dikatakan namanya jumlah kubro. Kenapa demikian? Ya, karena di dalam satu jumlah ada jumlah yang lain untuk melengkapi jumlah tersebut, yaitu khobar yang menjadi jumlahnya. Nah, jadi khobar ghairu mufrad ketika sudah bersatu padu dalam kalimat-kalimat tersebut nantinya menjadi jumlah yang kubro. Contohnya seperti ini. Al-alimu yastaghfiru lahu, ya, kullu ratbin
wa yabisin. Ini panjang juga. Nah, ya, beliau mencontohkannya. Di mana kullu dia rofa tanda domah menjadi fa'il dari yastaghfiru sekaligus mudhof ilainya rotbin. Yabis ini maktuf kepada rotbin. Taib. Ya. Lahu jar majrur, hu di sini domir mutasil kembali kepada al-alim. Nah, maka ini adalah jumlah kubro al-alim, isim ma'rifat di awal kalimat. Jadi apa dia? Mubtada. Mubtada. Nah, ya khobarnya adalah jumlah fi'liyah yastaghfiru. Nah, wasugro bi khilafi zalika, yaitu berbeda dengan hal tersebut. Nah, kita lihat di sini lebih pendek lagi kalau sugro, tapi tetap ya khobarnya tetap khobar jumlah. Namun khobarnya itu adalah jumlah ismiyah seperti ini. Nah, ya. Al-alimu nam khalifatullahi fil ardi. Nam, ya. Khalifatullahi fil ardi ini kan dia jumlah. Nah, jumlah utuh. Ya gitu. Ya. Nah. Tapi apakah semua khobar jumlah ismiyah ketika bersatu padu dengan kalimat dan kalimat itu dihukumi jumlah sugro? Tidak mesti. Juga dia nanti bisa terhukumi sebagai jumlah yang kubro. Nah, ya. Karena di sini di mana jumlah kubro itu ya khobarnya adalah jumlah. Nah, wa mal jumlatul lati laha mahallun minal i'rab. Maka ini akan kita bahas nantinya. Masing-masing berjumlah 7. Jadi total ada 14. Total apa? Jumlah yang memiliki mahal dan tidak. Al jumlatul lati laha mahallun minal i'rab hiya al jumlatul lati tahulu mahallul mufrad ghaliban wa hiya sab'u jumalin. Dan dia ada 7 kalimat. Nah, yang dia punya mahal, punya posisi. Nah, yang dimana jumlah tersebut menempati tempat si isim mufrad begitu, goliban. Nah, ya memang si isim mufrad itu di kebanyakan kasus nahwu ya dia memiliki kedudukan tentunya. Nah, tetapi jumlah pun juga kalau menempati tempat tersebut memiliki kedudukan yang sama. Maka kita akan lihat nanti ada jumlah-jumlah al-waqi'atu khobaron sebagai khobar. Ya, tentu ini dalam pembahasan pembagian khobar yang doiru mufrad. Mahalluha, dan tentu dia nanti fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Seperti pada bab mubtada. Ya. Dan juga bab ina dan saudarinya. Yaitu maksudnya adalah khobar ina begitu. Karena khobar ina tidak mesti isim. Khobar ina bisa juga jumlah. Wan nasbu fi babi kana wa akhwatiha. Nah, ya. Dan juga nasab pada bab kana dan saudarinya. Nasab di sini berarti apa? Jadi khobarnya kah? Jadi khobarnya kana. Nah, ya, khobar kana itu tidak mesti isim, bisa juga jumlah. Contohnya Zaidun qama abuhu. Nah, ini jumlah mubtada khobar. Di mana Zaidun sebagai mubtada, qama abuhu adalah jumlah fi'liyah fi mahali rafin sebagai khobar untuk Zaid. Inna Zaidan abuhu muntalikun. Nah, ya, inna Zaidan isim inna, dan ini adalah jumlah ismiyah ya. Nah, dan sama diawali ya. Kemudian abuhum muntalikun ini jumlah ismiyah pula. Fi mahali raf in khobar in inna begitu. Kalau kita ingin mengirab satu persatu inna harfu taukidin ya kan. Wa nasbin tansibul ismu wa tarfa'ul khobar begitu zaidan ismu inna mansubun wa alamatun nasbi wal fathatu az-zahiratu ala akhirih abuhu mubtada'un ya kan. Marfu'un wa alamatur rafihi alwawu niyabatan anit dhammati li'annahu minal asmail khamsati wa huwa mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli apa nih dhamirnya fi mahalli jarin mudhafun ilaih muntalikun khobarun untuk siapa? Khobar untuk abu. Maka jumlah ismiyah mubtada abuhu dan muntalikun khobarnya fi mahalli raf'in khobaru inna kanu yazlimun jumlah ya fi mahalli raf'in. Nah, fi mahalli nasbin. Dinas.
Nah, ya. Yazrimun fi mahalli nasbin. Khobarnya sih kanu. Nah, ya. Atau khobar kana. Asaniyah, yang kedua adalah al-waqi'atu halan. Yaitu jumlah yang kalimat yang dia itu berposisi sebagai hal. Wa mahaluha an-nasbu. Tentu karena hal itu pembahasannya di isim nasab ya. Ketika jumlah terletak sebagai hal, maka nanti mahalnya nasab. Contoh wajah wabahum isya'an ya bekun. Mana jumlah yang fi mahali nasbin di sini? Iya, betul. Ya ya bekun. Kaidahnya ini ini kaidah asal ya. Nah, kaidah asal di mana kalimat yang terletak setelah isim nakirah dia dihukumi naat ya. Nah, tapi kalau kalau dia terletak setelah isim ma'rifat, maka Eh, dia hal. sebagai hal Hal. begitu ya. Nah, isyaan di situ itu sebagai apa isyaan? ظرف. Zorof ya. مفعول فيه. Nah, isyaan sebagai zorof. مفعول فيه. Baik ya. Jadi dia tidak teranggap pada kaidah. Kenapa? Karena isyaan di sini nakiroh ya kan. Lantas ia bekun berarti bukan hal dong. Berarti dia naat tidak begitu ya. Asalnya satu al-waqi'atu maf'ulan lil qaul. Nah, jumlah yang terletak sebagai maf'ul lil qaul yakni setelah lafal qala gitu. Nanti sebutannya adalah maqulul qaul. Qala inni abdullah. Nah, inni abdullah ini adalah jumlah, maka dia punya mahal di mahali nasbin. Maf'ul ya sebagai maf'ul atau maqulul qaul sebutannya. Nah gitu. Yang dikatakan dari lafaz qala. Ar-rabi'atu yang keempat. Al-mudhafu ilaih. Jumlah juga bisa dia sebagai mudhaf ilaih. Tentu dia fi mahali jarin nanti. Nah, ya, idza jaa nasrullah. Nah, ini jumlah jaa nasrullah. Begitu. Ya. Kemudian al-khamisatu yang kelima al-waqi'atu jawaban li syartin jazimin, yaitu terletak sebagai jawab syarat yang menjazam. Tapi ada syaratnya idza iktaronat bil fa'i. Kalau dia bergandengan dengan fa. Nah, ya. Au bi idza al fujaiyah atau bergandengan dengan idza fujaiyah. Maka maka mahal posisi dari kedudukan dari jumlah tersebut jazm nanti fi mahali jazmin begitu jumlahnya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Mana jumlahnya innallaha bihi alimun diganding dengan fa. Fa di sini namanya fa robit ya. Fa di sini namanya fa robit. Dalam kitab Silsilah Durusulullah karya Syekh Dr. Fani Abadi Abdurrahim. Nah, itu ada di jilid yang ketiga pembahasan ini. Lengkap sekali beliau jelaskan dengan mudah. Nanti teman-teman bisa lihat ke sana. Walaupun kebanyakan pembelajar Rasulullah itu selalu berhenti di jilid kedua pertengahan. Nah, jarang sampai yang jilid ketiga. Padahal sangat disayangkan. Apabila sampai ke jilid yang ketiga, sudah cukup bagus ya pemahaman akan nahwunya. Karena dihadirkan contoh-contoh yang banyak dan penjelasan yang sistematis oleh penulis. Satu yang keenam, at-tabi'atu li mufradin. Nah, ini tentu jadi apa namanya? Tabi' ya, jumlah tersebut mengikuti matbu'nya nanti. Wa mahalluha bihasabi ma qablaha sesuai dengan apa yang sebelumnya. Contoh di sini ya, min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi. Nah, coba mana yang dimaksudkan di sini? لا بايع الناس Yes, betul ya. La bay'un فيه. la bay'un fihi. Gitu. Nah, as-sabi'atu yang ketujuh terakhir adalah at-tabi'atu li jumlatin laha mahallun minal i'rab ya. Jumlah di sini dia mengikuti jumlah yang juga punya i'rab. Zaidun koma abuhu wa qa'ada akhuhu. Maka jumlah qa'ada akhu ini fi mahali raf'in ma'tuf kepada jumlah koma abuhu. Baik, barakallahu fiik. Nah, berikutnya jumlah yang tidak memiliki mahal dari i'rab. Silakan ada yang mau baca? Jumlatul lati laha mahallun mahallalaha minal i'rab hiya allati la tahullu. Nah, kebalikannya saja la tahullu. Sama-sama tujuh ya, sab'u jumalin.
Al-ula yang pertama adalah al-ibtidaiyah. Kalimat-kalimat ibtidaiyah. Ibtidaiyah berarti dia mengawali begitu, yang di awal. Nah, ini banyak sekali. Maka nanti sebutannya la mahala laha minal i'rab. Kemudian jumlah yang asfilah, yaitu silatul mausul, jumlah yang terletak setelah isim mausul, alladzi anzala ala abadihil kitab. Nah, ya, itulah mahala laha minal i'rab. As-salisatu, yang ketiga adalah al-mu'taridah atau jumlah i'tiradiyah namanya. Seperti kutipan. Nah, ya, kalimat-kalimat apa? Kutipan. Ketika kita mengatakan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kemudian kita misalkan mengatakan qala, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa titik 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 gitu. Asyamu junnah. Taib. Maka jumlah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu itu kan jumlah dia, shala fi'il madi kan, Allahu sebagai fa'il. Dan itu jumlah, dan itu namanya jumlah itiradiyah la mahala laha minal i'rab. Seperti di sini contoh misalkan fa'il lan taf'alu wa lan taf'alu fatakun nar. Mana jumlah itiradiyahnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu jumlah itiradiyahnya? أو ممكن ولن تفعلوا. Kita irab dulu coba dari awalnya. Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narolati dan seterusnya. Nah, fa'il lam taf'alu, fa'nya ini huruf apa? Isti'naf. آه، Ya. Kemudian innya harfu syartin jazim حرف itu. شرط جازم. Huruf syarat yang menjazmkan. Lamnya harfu nafin wa جازم jazmin wa qalbin. بن. Ya. Kemudian taf'alu fi'lun mudhari'un تفعلوا فعل majzumun مضارع مجزوم bilam atau بلم. bi'in? بلم. Bilam. Ya, wa alamatu jazmihi apa? حذف النون. Li'annahu minal أفعال الخمسة. taib. Kemudian walan taf'alu al-wawu wawunya. حرف عطف. Oke. Kemudian لن حرف نصب. lan. لن حرف نصب ونفي يا أستاذ. Oke. Nah. ثم تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن. Hmm. وعلامة نسبه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. Jadi gini. Jadi yang i'tiradiyahnya di sini adalah walan taf'alunya. Itu jumlah i'tiradiyahnya. Ya. Jadi wawu di situ memiliki makna lil i'tiradiyah atau istidrak. Nah, ya. Bukan fattakun nar. Bukan fattakun nar. Takunan Fattakun ini nar itu jawabnya ya. fa'nya huruf Jawab rodin. ya, Ustaz. Ittaqu fil amr mabni ala hadzfin nun. Ya. Wawu dhamir muttasil mabni fi mahalli rafin fa'il. Nah, nah jumlah itaku itu jawab syarat, Hmm, ya. Ingat yang kemarin yang tadi barusan ya. ya, Nah, Ustaz. jumlah itaku itu jawab syarat karena dia muqtarin dengan fa. Maka dia punya mahal. Mahalnya apa? Jazm. Jazm. Fatakun nar ini punya mahal jazm. Jadi yang lan taf'alu inilah jumlah i'tiradiyah. Lam taf'alu ini juga punya mahal. Mahalnya apa? Jazm. Jazm ya terletak setelah in gitu. Ilahuna hal fahimtum sampai sini bisa difahami. Fahim. Nah, insya Allah. Ar-rabi'atu yang keempat adalah jumlah yang mufassirah menjelaskan kalimat sebelumnya. Kama sali adama khalaqahu min turab. Nah, ya, nanti ini bisa lihat ke penggalan atau potongan kalimat sebelumnya. Nah, mufassirah. Nah, itu juga la mahala laha minal i'rab. Al-khamisatu yang kelima adalah jawabul qasam. Ya, sebagai jawab kosam kalimatnya. Nah, Hamim wal kitabil mubin
Inna anzalnahu. Mana jumlah yang la mahala laha minal i'rab? Inna Inna anzalna. anzalnahu. Inna anzalnahu. Ya. Wal kitabil mubin. Wawnya waw kosam. Alkitab muqsam bih. Baik ya. Asari satu yang keenam adalah al-waqi'atu jawaban di syartin ghairi jazim. Bedakan kalimat yang terletak sebagai jawab untuk syarat yang menjazmkan fi mahali jazm. Tapi kalimat yang terletak sebagai jawab syarat yang tidak menjazmkan. Nah, ini yang kita harus hafal nih. Ada perangkat-perangkat syarat tapi dia tidak menjazm. Id, idza, lau, laula, namanya, lama. Nah, atau bisa juga perangkat syaratnya dia menjazmkan tapi syaratnya apa? Tidak boleh bergandengan dengan fa. Nah, ya. Atau tidak boleh bergandengan dengan idza fujaiyah. Contohnya in ja'a zaidun akram tuhu. Ya. In ja'a zaidun, dia punya mahal nggak ja'a zaidun? Punya. Setelah Punya, in. mahalnya fi mahali apa? Jazmin. Jazmin. Ya, jumlah syarat tuh. Nah, akram tuhu ini jumlah jawab syaratnya. Tapi punya mahal nggak? Hmm. Lahu mahal. Apa? Ada mahal Ustaz. Akram tuhu. Hmm. Nah Ustaz. Ini tadi ada keterangannya Akram tuhu jazim. punya mahal nggak akram tuhu? Punya Ustaz. Lahu mahal. Laha mahal. La mahalla ya. Hmm. Nah, Ini keterangannya di atas ini Ustaz. Afan. Au jazimin walam taktarin bil fa. Maksudnya apa? gimana Ustaz? Au jazim. Kan tadi di atas goiru jazim. Mahuna jazim. Tapi syaratnya lam taktarin bil fa. Iya, syaratnya apa? Dia tidak Tidak bergandengan apa ana. dengan apa? Nah, Berarti punya mahal ya Ustaz. jadi punya ya. Taib as-sabi'atu yang ketujuh at-tabi'atu lima la mahala laha minal i'rab ini ma'tuf. Qama Zaidun wa qa'ada Amrun. Nah, ini kan kalimat ibtidaiyah. Ma hukmul jumal wa shibahiha ba'dal ma'arif wa nakirati kaidahnya apa hukum kalimat dan shibhul jumlah setelah ma'rifat dan nakirah. Hukumnya anaha takunu ba'dal ma'arif al-khalisah ahwalan sebagai hal ya. Setelah isim ma'rifat. Setelah isim ma'rifat yang khalisah. Yang mahdoh. Yang murni. Gitu. Wa ba'da nakirah al-khalisah. Nakirah yang murni. Dia sebagai sifat. Wa ba'dal muhtamilati li ta'rif wa tankir. Dan setelah yang dimungkinkan ma'rifat atau nakirah. Ya. Bisa sifat, bisa hal. Contoh ja'a zaidun wa syamsu tali'at. Nah ya. Ja'a zaidun wa syamsu tali'atun. Kemudian liyaumin la raiba fih. Kama salil himar, bukan hamar ini ya. Kama salil himar yahmilu asfara. Ma misalu zarf. Apa contoh zarf? Wal jari wal majruri idza waqa'a khabar au sifat atau ghair zalik. Nah, contohnya alhamdulillahi. Lillahi ya. Nah, terletak sebagai apa? Khabar. Zaidun indaka, indaka. Nah, ya, zarf. Au kasaibim minas sama. Minas sama sebagai apa? Naat, sifat ya dari soib. Ru'aitu ta'iran fauqa gusnin ya. Au ala gusnin sebagai naat. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ru'aitul hilala bainas sahabi. Nah, ya. Yu'jibuni az-zahru fi akmamihi. Nah, Ra'aitu samaratan yani'atan fauqa gusnin. Nah, ya. Ah, teman-teman, di sini ada samaratan yani'atan. Ini kan apa namanya? Nakiroh ya. Tapi Nah, nakirohnya goiru mahdoh namanya. Ini nakiroh yang tidak murni. Kenapa? Karena dia disifati. nah, Jadi ketika dia sudah disifati,
Jadi seakan-akan tertutup keumumannya karena sudah ada sifat itu. Jadi membedakan dengan samarah yang lain. Ya. Meskipun datang dalam lafaz nakirah. Itu ya. Nah, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastabkiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Nah, selesai kita membahas jumlah yang memiliki mahal dan juga tidak atau terkait dengan hukum keduanya dan juga hukum syibhul jumlah. Berikutnya, beliau penulis melampirkan ya seperti kamus ya, babul adawati wal hurufi wa nahwiha, bab tentang perangkat-perangkat dan huruf-huruf dan yang semisalnya. Jadi ada huruf-huruf, perangkat-perangkat lalu dijelaskan. Seperti hamzah. Hamzah ini apa? Nah, ya, ini kamus nih kita berawal dari huruf alif dulu ada hamzah. Nah, wa fihi tis'un wa ishruna kalimatan. Ya, hamzah bisa dia sebagai huruf istifham, ada contohnya. Bisa hamzah sebagai huruf nida, karena huruf nida itu bukan hanya ya ya, tetapi memang huruf nida ya yang digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian, ya, ajal. Ya, kemudian apa? Ajal. Dia sebagai huruf jawab. Contoh na'am, yusaddaqu biha al-mukhbir, membenarkan. Nah, ya, orang yang mengabarkan. Baik. Contoh koma Zaidun fayakunu rad ajal. Maka balasannya ajal. Betul, benar. Nah, ya. Apakah Zaid berdiri fayakunul jawab ajal. Fayu'adu biha al-amiru. Contohnya idrib Zaidan fayakunul jawab ajal. Kemudian id. Nah, ini sering kali ketika membaca kitab para ulama, nah, wahya zorfun lima madhu minaz zaman atau lima yustaqbalu minaz zaman. Itu iza afwan. Kalau iz ini lima madhu betul. Zorfun lima madhu minaz zaman. Itu nama dari iz ya. Atau litaklil ini seringnya litaklil ya. Seringnya apa litaklil karena artinya. Baik, ya, karena seperti dalam Nazom Imriti ya. Hmm. Idzil kalamu dunahu lan yufhama. Nah, karena saya lupa bait syairnya. Nah, dalam Nazam Amriti. Taib. Aulil mufajaah atau id yang bermakna tiba-tiba. Ya, ana qaidun iz jaa Zaidun. Saya duduk tiba-tiba Zaid datang. Nah, ya, mufajaah, mufajaah. Taib ya. Kemudian ada izma dan idza. Izma adalah harfus syartin yang menjazm. Idza, nah ini iza ini zarfun lima istaqbalu minaz zaman. Khafidun li syartihi mansubun bijawabih. Ya, mengkhafatkan syaratnya. Nah, mansubun bijawabih. Dinasabkan dengan jawabnya. Wa takhtasu bil jumlatil fi'liyati khusus ya, ya dengan jumlah fi'liyah. Wa imma fujaiyah. Iza juga bisa fujaiyah. Takhtasu bil jumlatil ismiyah. Maka khusus pada jumlah ismiyah. Contoh, Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun ya, yaitu jumlah antum takhrujun. Ya. Maka idza di situ bermakna fujaiyah. Dia ada isim fi'il mudhari bermakna apa? Atadajjar. Ala ya seperti dihadiskan ala wahya na'am qalbu begitu. Dia adalah harfu istiftahin wa tanbihin. Dia huruf yang digunakan untuk membuka
atau tanbih memberikan suatu bentuk perhatian seperti Rasulullah ya kan dalam hadisnya ala wahya al-qalbu sebelumnya beliau ya Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait ya dengan karakteristik hati begitu. Barulah beliau jelaskan. Nah, yang dimaksud dengan segumpal daging itu ya kan apabila itu rusak maka seluruh badan rusak itu adalah apa? Al-qalbu. Beliau dahulukan adanya ala di situ. Huruf ya. Ya huruf. Nah, dan ini juga di sini juga ala innahum humus sufaha. Ala yauma ya'tihim laisa masrufa dan seterusnya. Wa ima dan dia juga bisa sebagai huruf art wa takhsis. Wa takhtasu bil jumlatil fi'liyah khusus untuk jumlah fi'liyah. Ala tuhibbuna. Nah, tuhibbuna mengkhususkan begitu. Min Dan fadlik terkadang akhbir taji'u dia akhbir. datang untuk taubih atau mengingkari atau bermakna untuk memberikan makna tamanni. Nah, beda kan ada ala, ada Allah. Nah, kalau Allah ini udah jelas nih. Ya, dia huruf tahdid ya dan taubih. Nah, wa takhtassu bil jumlatil fi'liyah. Fa in dakhalat 'ala al-mudhari fa hiya harfu tahdid. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari, maka ya dia sebagai tahdid. Apa sih makna tahdid? Ada yang tahu? Hah? Bentuk motivasi, dorongan apa? Kuat. Itu dia tahdid. Nah, ya. Jadi huruf-huruf tahdid itu bukan hanya Allah, tetapi apa? Halla, lauma, begitu. Ya. Tidakkah artinya? Allah tuh solid. Tidakkah kamu sholat? Begitu. Ya. Paham sampai sini? Ya. Kemudian taubih. Ya. Jadi ini bedakan apa namanya? Tahbid dengan arad. Gitu. Ya. Tahdid dengan apa? Dengan arad. Berbeda. Wada ilah kalau ilah udah huruf istisna ya. Nah, am imma am bisa dia muttasilah wa yama muqaddamatha hamzatu hamzah ya muqaddamatha al istifhami hamzatul istifham dia didahului dengan apa? Hamzah istifham. Dan juga bisa munqato'ah bermakna bal. Munqato'ah itu bermakna apa? Bal. Wahia ma laysa kadzalik. Am yakuluna iftaroh. Nah, ya. Kemudian ada ama. Ama huruf istiftah wa tanbih. Dia sama dengan kedudukan ala. Maksudnya maknanya sama seperti ala. Amma dia huruf syarat, taukid dan juga tafsil. Tafsil berarti merinci. Gitu. Artinya adapun. Imma ya wahia harfun ya'ti lisyak. Ya, ada amma, ada imma, beda. Nah, bisa juga ibham, adanya kesamaran. Ja'ani telah datang kepadaku, ya imma Zaid wa imma Amr. Nah, ini syak dia ragu-ragu. Zaid apa Amr gitu ya. Nah, bisa takhir, pilihan, ijabah, jawaban, tafsir, merinci. Nah, ya. Kemudian amsi ada zarfun lil yaumil madi, dia keterangan untuk hari yang telah lewat, mabni alal kasri, gitu ya, fi mahali nasbid. Karena zorof. Kemudian in dia huruf syarat yang jazm atau bisa juga mukhaffafa minas sakilah yang awalnya adalah inna. Nah, ya. Au muhmalah. Nah, seperti ini. Ingkullu. Nah, ya. Mukhaffafa minas sakilah yang amilah dia beramal. Nah, buktinya kulan. Nah, tapi muhmalah dia tidak beramal seperti ini ya. Bisa juga nafiyah. Inil kafiruna illa fi ghurur. An
Wahia imma domir, contoh an min kaulika anta. Nah, ya. Wa imma harfun masdariyun wa nasibun. Bisa juga dia huruf masdar yang menasabkan. Wa imma mukhaffafah minasakilah anna. Bisa juga dia di apa namanya ditakhfif yang sebelumnya ada lafaz anna. Tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. Menasab isim dan merofa khobar. Nah, tapi nanti isinya adalah mirsaan yang dihapus. Wa alamatu an takuna ba'da fi'lil yaqin. Dan tandanya itu dia harus berada setelah fi'il yaqin. Ya, fi'il yaqin. Jadi kan ada af'alul yakin, ada af'alul syak. Nanti bisa dilihat dan dimurajah kembali materinya. Berikutnya ada inna dan anna. Ini jelas ya harfu taukidin wa nasbin. Keduanya sama. Anifan. Nah ini zorfun. Lima koruba minaz zaman. Anifan. Tadi artinya. Ya, anifan apa artinya? Tadi. Hmm. Ahlan wa sahlan. Ya, maf'ul bih. Mansub bi fi'lin mahzuf. Takdiru. Ya, sodafta ahlan. Wa makanan sahlan. Au huruf atof. Ya, nah, dia punya 12 makna nanti dicari. Di antaranya kitab yang membahas makna au itu Mughni Labib karya Ibnu Hisham. Tidak saya bahas, ada perinciannya karena sangat disayangkan nanti kalau saya bacakan. Di antara makna au, ya perinciannya tidak dibahas begitu. Awwah, ya awwah, ismu fi'lin ya, udah lewat tentu pembahasannya. Ai imma harfu nida, ai rabbi, ya, atau harfu tafsirin. Ai. Kemudian i. Nah, i ini adalah huruf jawab, ya, huruf jawab. Nah, di Mesir itu ada ewallah, ewallah, aywah, aywah. Nah, kalau di Mesir itu aywah, kalau di Turki ewallah. Itu asal dari bahasa Arab. I ini sama kosam, wallahi. Nah gitu. Ya. Ayun. Imma antakuna isma syartin jazib. Contoh ayyama tada'u falahul asma'ul husna. Bisa juga dia sebagai isim istifham. Ya, ayyukum gitu. Wa imma ismu mausul, ya bisa juga sebagai isim mausul. Bisa juga sebagai isim dalan yang menunjukkan atas kamal, ya, kesempurnaan, fatakau dan maka dia terletak sebagai sifat untuk nakiroh atau hal untuk apa namanya makrifat. Ya, marartu bi rajulin ayyi rajulin. Nah, paham ya makna kamal di sini? Saya berpapasan dengan laki-laki ayyi rajulin. Artinya apa? Ada yang bisa menerjemahkan? Jadi naat nih, jadi sifat begitu. Laki-laki yang mana ah? Laki-laki yang mana aja. Marartu bi Zaidin ayyi rajulin. Nah, saya berpapasan dengan Zaid ya, yang mana keadaan Zaid ini ya laki-laki banget lah begitu. Wa imma wuslah linidai ma fih. Ini kan sudah dibahas ya, ya ayyuhal insan. Lafal ayyanya. Nah, ya sebagai apa? Uslah. Selama padanya itu terdapat apa? Nah, isim yang makrifat dengan al nih. Fahiyal munada zahirah. Maka dia sebagai munada zahirah. Ya ayya, ya ayyuha. Nah, ya. Ya ayyuha, ya ayyuha. Kenapa ayyaha di sini? Fahiyal munada zahirah. Wal muhalla bi al sebagai sifat. Kalau kosong dengan al, ya, maka dia sebagai sifat. Wakat yanubu terkadang isim mausul yang menggantikan darinya atau isim isyarah. Ya ayyuhalladzi. Nah, ini isim apa? Isim mausul. Ya ayyuhadza. Ada ayah dia huruf nida. Karena huruf nida total 12 ya. Iya domir, iya kak namanya. Aidon masdar mansub begitu. Aimullah.
aimullah wa fi lughatun katsirah. Terdapat pengungkapan banyak wahwa ismun dia adalah isim mudi alil qasam diletakkan untuk qasam ya mubtadaun wa lafzul jalalah mudhaf ilaih wal khabaru mahzuf dan khabarnya mahzuf. Jadi sebagai mubtada aimu di sini khabarnya mahzuf. Takdirnya adalah aimullahi qasami. Nah, ya karena lil qasam diletakkannya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu. Ini karena ada banyak ya. Insya Allah kita akan baca selama dua pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-18. Jadi insya Allah kita akan rencanakan dua pertemuan. Kalau misalkan tidak habis pembacaannya selama dua pertemuan tersebut, ya sudah. Kita sudah selesaikan kitab. Dan teman-teman nanti bisa membaca sisanya kalau memang belum selesai. Namun insya Allah di dua pertemuan lagi kita akan coba selesaikan. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.